pastinya Bun. Ini kan lagi dalam rangka Halloween ya. Silahkan Gracia bacain. Oke, Ada dua tweet ya, yang akan ada kami dua bacakan. cerita. Ya, silahkan Gracia. Oke, jadi yang pertama ya, ini dari @Mars beneran. Ceritanya, Ya. jadi waktu itu pengen lomba paskibra yang jalannya harus dari pagi banget. Aku udah tidur sekitar jam 9 malam, tapi kebangun di jam 3 malam. Terus keinget kalau barang-barang belum semuanya masuk ke koper. Oke, aku packing semua dan ngepastiin semuanya udah masuk. FYI, for your information, di kamarku ada atap yang transparan. Malam Seru itu, banget gak sih? wow, atapnya transparan, bayangin gak sih? Kayak kalau malam-malam bisa lihat apapun. Malam-malam itu bener-bener lupa nutup pakai triplek. Oh, lupa ditutup. Jadi di situ ada bunyi kayak kucing jatuh. Aku nggak lihat ada apa-apa sampai ketiga kalinya aku lihat lagi. Ternyata ada si Mbak Kun nengokin aku lagi packing. Seru. Mbak Kun Ditemenin ya. Makasih ya Mbak. Kok makasih? makasih. Ditemenin ya, makasih jadinya. Iya kan? Makasih Positif ya. Iya, ya. positif Ya. ya. Tetap positive thinking. Makasih Kakak Mars beneran untuk ceritanya. Thank you, Kak. Jangan lupa Horor bilang banget makasih nih. sama mbaknya. Oke, cerita yang kedua ada dari Kak Yulian 20877468. Ya, yang lengkap ya. Ceritanya, pernah waktu pulang kantor diikuti sama kuntilanak sampai kosan. Oh. Terus sekitar jam 2 pagi, lampu kos mati. Awalnya aku anggap biasa, pas nengok sebelah guli ternyata si kuntilanak yang ngikutin tuh diikut bobo. Dia nyamar jadi bantal gitu. Kak, tapi kita nggak takut. Iya, Kak, mohon maaf ya. Mohon maaf nih tiba-tiba. Tapi kayak apa ya? Kayak malu kayak gitu tuh. Nggak jadi kalau nggak. Nggak apa-apa, nggak Ya apa-apa. maksudnya kayak kenapa dia tiba-tiba bisa ada? Dia dari mana? Maksudnya kayak kenapa Iya, dia kok pengen bisa? kenalan sama kita? Kenapa gitu kan? Kita kan nggak kenal. Iya kan? Kok dia bisa kayak berani nampakin dirinya gitu ya ke manusia? Iya. Kita sih gak mau Gimana kenalan. Kok jadi lucu sih? Gak boleh lucu ya. Iya, gitu Ben. Tapi itu serem banget sih. Aku nggak bisa bayangin sih. Ih, merinding jujur. Kalau misalnya aku jadi dia, kayak misalnya lagi tidur, tiba-tiba di sebelahnya, hai gitu. Kaget sih. Gimana? Kaget ya? Kaget. Pasti langsung Kaget senam ya? jantung gak Kaget sih? gak? Kaget kakaknya kaget. Kaget gak? Kaget gak? Kaget lah, masa enggak? Iya. Ya Allah. Salah kayaknya kita jadi MC. Iya nih toh. Kakak takut. Sumpah gak takut, mohon maaf nih ya. Kita sih pemberani ya. Makanya kita bacain cerita horor. Iya. Kalau enggak mah yang takut udah teriak-teriak ya. Iya betul. Iya. Oke, kayak dibanding kita ketawa-ketawa karena horor, Iya. ada yang lebih horor. Ih, karena kan ini kan tadi udah horor ya Ben ya. Iya. Jadi gimana kan hari ini kan Halloween event JKT48. Yes. Kita harus selain harus serem tapi harus ceria juga dong. Betul dong. Gimana kalau misalnya kita langsung aja masuk ke performance JKT48. Ya, selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi dulu pernah iseng main jelangkung sama teman-teman di gudang sekolah. Tapi karena entah kenapa kita nggak nemuin reaksi apa-apa seperti yang di film-film. Akhirnya kita tinggalin gitu aja jelangkungnya. Tapi nggak lama kita ninggalin gudang itu, kita lihat ada asap putih gitu di depan pintu gudang. Nah dari situ mulai banyak gangguan yang terjadi dari area gudang sekolah. Kita semua jadi trauma banget setiap masuk gudang sekolah karena takut masih ada yang. Tapi itu kalau misalnya main-main kayak gitu di sekolah emang serem sih. Gue dulu pernah tau kayak gitu. Oh ya, main gitu. Ada kelas gue. Lu tau gak sih yang dulu mainan yang ini apa sih? Bukan jelangkung tapi yang pensil. Itu gue sampai dipulangin sekolah gue. Oh ya, Gara-gara banyak kesurupan. Emang sekolah tuh agak sakral gitu. Karena sekolah kan maksudnya gedung yang kalau misalnya Mungkin malam udah tua, iya sepi dan tua gitu gak sih? dulu pernah gak sih guys punya cerita kayak tau gak sih di sekolah gue dulu nih rumah sakit kuburan, gue tuh dulu kuburan. Padahal kan kita masih kecil jadi kita tuh kayak percaya aja. Menurut gue sih ini salah gengnya mereka nih, ngapain Iya, kita main gitu ya. undang. Lanjut. Kita lanjut cerita
cerita kiriman dari Kak Novi Slavina. Benar kata orang kalau maghrib itu banyak setan berkeliaran. Ini terjadi sama aku. Pas aku lagi mau sholat di musola lantai 2, saat itu aku lewatin ruangan asisten manajerku. Aku coba ajak dia buat sholat bareng, tapi dia diem aja. Cuma menghadap komputer sambil megangin mouse. Gak ada pergerakan sama sekali. Karena dicuekin, aku lanjut naik ke lantai 2. Pas sampai di musola, aku kaget banget. Ternyata asisten manajerku lagi pakai sepatu dan baru kelar sholat. Sumpah ya kalau misalnya tentang hantu-hantu agama tuh agak serem deh. Iya. Apalagi yang nyamar jadi manusia yang beneran gitu loh. Iya banget ya. Secara tidak langsung kan kita sudah bertatap-tatapan, kita sudah berkomunikasi. Itu nggak sih kayak misalnya kan kalau di Kristen setannya apa sih yang biasanya pakai ya kayak didenung. Terus kalau di gua kan kayak makmum gitu kan kayak serem gitu kan. Maksudnya lagi ibadah terus diganggu setan tuh kayak. Oh kalau masalah ibadah sih gue bener-bener susah. Itu takut gak sih? Itu takut banget sih. Soalnya jadi pas kita ngelakuin kita jadi kayak kebayang. Lu Iya. bayangin abis sujud tiba-tiba bangun ngelihat muka ya Allah gua. Ya Allah. cerita ketiga. Oke, cerita kiriman dari Kak Mayang. Waktu itu aku lagi sakit dan jam 1:30 malam aku kebangun. Aku melihat kayak ada bayangan orang lewat. Tadinya aku mau bangunin mama buat ngecek ada siapa, tapi aku nggak enak dan lanjutin tidur. Tapi makin lama aku mendengar suara orang kayak lagi ambil air di gelas, terus dipukulin ke meja. Akhirnya karena penasaran aku bangunin mama dan minta dianterin ke kamar mandi, tapi nggak ada siapa-siapa di meja makan atau ruang lain. Tapi pas aku tidur aku dengar suara itu lagi dan jadi bikin aku kebangun lagi. Oke, kita baca yang selanjutnya. Cerita ini dialami oleh seorang editor waktu dia lagi ngedit video vlog liburan gitu. Dia mendengar suara. Awalnya dia pikir itu sound effect yang gak sengaja ketaro gitu, tapi dia cari-cari gak ada filenya. Pas dia buka handphonenya, dia kembali mendengar suara ketawa kuntilanak. Editor itu akhirnya mutusin buat keluar boot editing dan tidur di musola dekat pantry. Saat lagi enak-enaknya tidur, editor itu bangun karena ada rambut panjang mengenai mukanya. Dia pikir ada salah satu karyawati yang ngerjain dia pas lagi tidur, atau mungkin ada temen kru lain yang rambutnya gondrong. Awalnya si editor itu cuek karena emang saat itu dia lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi rambut panjang itu malah mengusap-usap mukanya sampai dia kegelian. Karena kesal, dia mencoba menarik rambut panjang tersebut. Ketika dia tarik rambut itu nggak habis-habis seperti menarik tisu toilet. Semakin ditarik, semakin panjang hingga rambut-rambut berwarna hitam itu menutupi hampir seluruh muka dan badannya. Karena janggal, editor itu pun bangun dan mengecek rambut yang menggantung. Dia kaget bukan main karena di atas langit-langit ada kuntilanak sedang duduk di tiang pondasi langit-langit. Badan editor itu jadi kaku, mulutnya nggak bisa teriak, badannya terpasung. Kuntilanak itu tertawa melihat si editor, sehingga akhirnya editor itu pingsan sakit ketakutannya. Sumpah sih, itu serem banget. Serem banget. Gue Sih. ngebayangin aja serem, apalagi kejadian di gue. Sumpah sih kayak, berarti badannya udah kelilit sama Ketumpuk gitu. Ih, serem banget sumpah. Sumpah Serem gue banget. bayangin maksudnya lagi tidur nih, lagi enak tidur terus melek. Iya. Gue kayaknya nanti tidur ngadep samping aja deh. Iya, sama sih aku juga. Tapi pas aku tidur aku dengar suara itu lagi dan jadi bikin aku kebangun lagi. Ya Allah. Tikus guys. Sampai loncat Kak, ya Allah. Gue takut banget. Rambut-rambut berwarna hitam itu menutupi hampir seluruh muka dan badannya. Karena Astagfirullahaladzim Kak. Astagfirullahaladzim.